Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, saudara-saudaraku jamaah salat maghrib Masjid Al-Akhlaq, Allah pertemukan lagi kita pada pertemuan yang kesekian kali. Hari ini, petang ini kita akan belajar bersama tentang hati yang keras. Barangkali kita pernah merasakan ya? Pernah merasakan atau pernah melihat orang, bahkan kita sendiri yang melakukan, mungkin yang melakukan itu. Suatu hari perasaan malas mau beribadah, mau sholat jamaah, wah nang omah ae. Nah, sama aja. Atau ketika mau hadir ke kajian, gak usahlah, nanti aja, pertemuan berikutnya aja. Yang biasanya qiyamul lail malas lewat. Yang biasanya tadarus baca Al-Quran, nanti aja. Sholat duha, sunnah kok, nanti aja. Nggih, pernah ya seperti ini? Nggih, pernah kita semua mengalami hal-hal semacam itu. Bahkan kalau kita diingatkan sama saudara kita atau sama siapapun kerabat kita, diingatkan untuk ini, untuk kembali rajin beribadah, kita menganggap orang itu malah sok alim, sok suci loh, seperti itu. Urusan awakmu dhewe, lapo ngurusi aku. Pernah kita melakukan seperti itu. Rasa malas dan berat untuk beribadah. Ya. Kalaupun kita terpaksa untuk beribadah, sholat ala kadarnya, malas-malasan. Jadi tidak pernah khusyuk menikmati ibadah itu. Tidak bisa menikmati itu. Kemudian lagi, ketika kita mendengarkan Al-Quran atau membaca Al-Quran, susah untuk menangis. Terkadang kita kan waktu mengaji, tiba-tiba kok sedih ya, kok kayak mau meleleh, ini surat apa sih ini? Nggak terasa. Pernah mboten jenengan seperti itu? Pernah sewaktu-waktu surat apa ini ya? Terus kita buka terjemahnya, Masya Allah, ternyata sama dengan kondisi kita saat ini, ketika kita sedang diuji atau apa gitu. Nah, hal-hal semacam itu terkadang kita itu tidak bisa gitu, tidak bisa menangis, tidak bisa tersentuh dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Ya. Sulit menerima nasihat dari teman-teman, dari saudara, dari ustadz. Ala ustadz kapan? Ustadz sok sik tasanae. Semacam itu. Kemudian kita juga tidak peka kadang-kadang itu. Tidak peka terhadap kejadian-kejadian di lingkungan sekitar kita.
Ada tetangga habis kehilangan, tidak peka kita. Ya, dikiranya wah biasa kehilangan. Padahal sesuatu yang menimpa saudara di sekeliling kita, itu sengaja Allah berikan pelajaran buat kita. Ada saudara yang sakit, tetangga yang sakit, kita anggap biasa. Bahkan ada tetangga yang meninggal, yang wafat, kita anggap biasa. Kita ngantar ke makam, sudah biasa aja. Tidak ada hikmah yang bisa kita ambil. Ya biasa, pulang biasa. Bahkan di pemakaman masih bisa sempat ketawa-ketawa, bercanda sama teman-teman, sama sekitar-sekitarnya. Nah, hati-hati, nggih. Pernah nggih? Ada, atau kalau bukan kita mungkin ada orang-orang di sekitar kita yang semacam itu, nggih. Ya, sadarlah, nggih. Apalagi kalau menimpa kita, sadar bahwasanya itu adalah hukuman terberat dari Allah. Itu hukuman dari Allah. Jadi kita susah menangis, ya, kita tidak bisa bangun tahajud yang biasanya bangun tahajud jam 3 atau mungkin agak mepet setengah 4 atau apa jam berapa, itu tiba-tiba kelewat. Itu hukuman dari Allah. Bukan kita yang malas, enggak. Hukuman dari Allah. Dilewatkan sama Allah. Jadi perkataan dari Ibnul Qayyim, ya, yang memperkuat perkataan dari Malik bin Dinar sebelumnya, tidaklah seorang hamba mendapatkan hukuman yang lebih berat daripada hati yang keras dan jauh dari Allah. Jadi hati yang keras, yang seperti tadi, gejala-gejala yang seperti yang saya sampaikan tadi, itu gejala-gejala bahwasanya hati kita sudah mulai keras. Itu hukuman dari Allah. Jadi hati ini, ya, kita berbicara tentang hati, ya, sekarang. Hati ini adalah organ terpenting daripada manusia. Organ terpenting dari manusia. Dalam hadis dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala wa inna fil jasati mudghah. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ala wa hiyal qalb." Sudah sering mungkin dengar hadis ini, Ketahuilah bahwa di dalam tubuh kita itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baik seluruh tubuh kita. Dan jika ia rusak, maka seluruh tubuh kita akan rusak juga. Dan ketahuilah, wahiyal qalb, itu adalah hati. Manusia itu kan ada jasad, ada ruh, ya. Nah, ini hati ini, ya. Hati atau dalam Al-Quran itu kadang-kadang disebut kolbu. Kolbu atau fuad, ya. Ada juga sodru. Nah, apa bedanya, Ustaz? Kita pelan-pelan, kita coba belajar bareng-bareng, Fuad disebut sekitar 16 kali dalam Al-Quran, istilah fuad. Jadi fuad itu hati nurani. Biasanya fuad itu disandingkan dengan as-sam'u wal basaru wal fuad. Biasanya kalimatnya seperti itu, berurutan seperti itu. As-sam'u wal basaru wal fuad. Pendengaran, penglihatan, dan hati. Sedangkan kolbun itu juga hati sebenarnya. Ya, kolbun itu hati juga. Ini disebut lebih banyak sekali, ya, dalam beberapa bentuk kata, ya. Ada yang kolbun, ada yang kulub, ya, jamak, ada yang jamaknya kulubun, ya. Ya, disebut sekitar 132 kali dalam Al-Quran. Jadi kolbun itu hati yang lebih dalam, hati yang paling dalam, itu kolbu. Jadi fuad itu yang langsung menerima sinyal dari telinga, dari mata, kita melihat apa, sesuatu yang baik, sesuatu yang buruk, nah langsung direspon oleh itu yang namanya fuad, ya. Jadi respon, ya, hati nurani, ya. Tapi begitu kita sudah berbicara kolbun, itu yang menangkap semua dan
yang paling dalam. Makanya hati yang paling dalam, kolbu, dari lubuk hati yang paling dalam. Nah, istilah-istilah bahasa Indonesia seperti itu. Ya, kolbu. Adapun sodrun, itu sodrun atau sudur kalau jamaknya ya, itu dada. Itu tempatnya, merupakan tempat dari hati itu. Ini sering disebut juga ya, min syarril waswasi sil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, ya, di dalam dada. Itu maksudnya juga hati ya. Walaupun dada itu adalah tempatnya, tempat dari hati itu. Jadi hati ini ya adalah fitur spesialnya manusia. Makhluk Allah itu kan banyak, gitu. Ada malaikat, ada jin, ada iblis, itu termasuk bagian dari jin, terus ada hewan-hewan, binatang, kemudian ada tumbuhan, itu makhluk semua. Ada benda-benda, benda-benda. Ini benda-benda makhluk Allah semua. Ya, batu, air, udara, ya, bintang, semuanya benda-benda itu makhluk Allah semuanya. Nah, manusia itu punya fitur unggulan. Ya, kalau produk itu ada fitur unggulan yang tidak dimiliki oleh makhluk lain. Ya, ini tadi. Ala wahiyal qalb. Hati. Jadi ketika hati ini bisa dioptimalkan, dioptimasi, maka manusia bisa menjadi sempurna, mulia. Bahkan apa? Malaikat-malaikat semuanya bersujud kepada Rasulullah SAW. Karena apa? Beliaulah makhluk yang sempurna. Itu prototipe makhluk Allah, manusia yang terbaik itu Muhammad Rasulullah. Karena apa? Hatinya dioptimasi yang betul-betul gitu. Tapi ketika hati ini tidak bisa dioptimasi atau tidak dimanfaatkan, tidak berfungsi secara optimal, maka manusia bisa disebut bahkan kal an'am, seperti hewan. Balhum adall, bahkan lebih rendah dari hewan. Ini hati. Kalau jasad, mata, telinga, hewan punya semua. Telinga, mata, hewan punya semua. Ya, jasad, tangan, kaki, kepala, hewan punya. Alat pencernakan, semua fitur-fitur itu ada. Banyak hewan-hewan. Memang ada beberapa makhluk yang tidak dikasih itu ya sebenarnya. Seperti air, tapi mereka tunduk semua. Air itu tunduk pada Allah. Hukum alamnya ya, kalau kita belajar dari ilmu pengetahuan, hukum air itu selalu mengisi tempat yang rendah. Mau apapun alasannya, dia tunduk pada Allah. Mengisi tempat yang paling rendah. Sifatnya udara, mengisi tempat ruang yang kosong. Itu sunatullah. Hukum alam, kalau orang sekolahan bilang itu hukum alam sudah. Ya itu sunatullah. Dia tunduk sama Allah. Nggak mungkin ada satu ruangan terus aku nggak mau masuk. Nggak mungkin. Kalau udara pasti dia masuk. Air ini, ya kalau kita kasih lubang pasti dia bocor. Karena hukum Allah, perintahnya Allah dulu gitu. Ya, dia mengisi tempat yang paling rendah, yang lebih rendah. Seperti itu. Jadi fiturnya, ini sekarang yang akan kita pelajari adalah bagaimana mengoptimasi fitur Allah, yaitu qalbun. Ada sakit fisik ya, karena manusia itu ada fisik ya, ada fisik dan ada ruhaninya, termasuk qalbun tadi ya. Dari Malik bin Dinar ini salah satu ulama tabi'in ya, yang banyak dipengaruhi oleh Ali bin Abi Thalib sama Hasan Al-Basri. Beliau berkata, sesungguhnya apabila badan terkena penyakit, maka akan sulit untuk menelan makanan dan minuman. Ketika kita sakit, soto yang paling enak, nah kita nggak suka. Dikasih minuman yang paling seger, ini jus paling dincip sedikit pun, sakit badan kita ini. Seperti itu. Nah, demikian pula, apabila hati kita telah tertutup, hati kita yang sakit. Nah, karena terlampau hubbud dunia, cinta dunia dan sebagainya, hati kita yang sakit. Maka kita seperti itu tadi, tidak mau menerima, tidak suka menerima makanannya hati. Kenapa makanannya hati itu? Makanannya jiwa itu apa? Seperti ini, sholat, mengaji. Makanannya ruhani seperti itu, taklim, mendengarkan tausiah, ibadah, baca Al-Quran,
Itu makanannya rohani yang harus kita isi. Memang harus kita isi. Nah, kalau kita sedang sakit hatinya, mboten doyan nih, kayak seperti makan rawon itu tadi. Emoh, malah diseneni sing ngekeki ku. Lah apa ngurusi aku? Salat-salat dhewe kono. Nah, urusanmu dhewe. Nah, aku tak nerusno gawean, aku tak dolen. Nggih, mboten. Wonten semanten itu hati yang sedang keras. Jadi penyakit fisik, ada penyakit fisik, ada penyakit hati. Nah, kita bagi dua. Ini ada karakteristiknya, ada dua. Kalau penyakit fisik itu yang sakit biasanya merasakan. Yang sakit merasakan. Jenengan misalkan pusing, kerasa kalau pusing, atau mules, nah, sakit terasa. Nah, yang sakit terasa. Ya, atau kejeduk apa, gitu, kesenggol apa, sakit, sakit. Dan dia mengakui sakit. Duh, aku loro rek. Duh, sakit aku sakit. Mules aku. Nah, seperti itu. Merasakan dan mengakui kalau dia sakit. Tapi kalau orang yang sakit hatinya, dia gak merasa. Gak merasa. Orang itu sombong. Ngaku gak? Aku sombong. Ngaku gak? Gak ngaku. Aku angkuh. Gak ngaku. Yang bisa menilai orang lain bahwasanya, wah, iku loro iku. Nah, loro iku. Nah, seperti itu. Nah, jadi yang bisa mendeteksi itu orang lain kalau sakit hatinya yang bermasalah. Tapi kalau jiwanya, badannya yang bermasalah, itu dirinya sendiri pasti. Nah, yang kedua, kalau fisiknya yang sakit, itu berusaha sembuh biasanya. Ya, gimana? Kalau mules, waduh, tukok obat, nah, macam-macam lah pokoknya kita berusaha untuk sembuh. Ya, kalau fisiknya berusaha. Tapi kalau hatinya yang sakit, dia nggak berusaha. Bahkan diajak seperti tadi diajak ngaji, awakmu dhewe. Dia nggak mau. Itu karena apa? Hati yang sakitnya. Jadi belum tentu dia berusaha sembuh kecuali ada hidayah dari Allah. Nah, itu. Kemudian fisik yang sakit, kalau badan yang sakit, niku biasanya itu dampaknya dirasakan oleh diri sendiri. Nah, dirasakan oleh diri sendiri, yaitu tadi, aduh sakit ya. Yang merasa dirinya. Tapi kalau hati yang sakit, yang merasa orang lain. Senggol sidik ngamuk langsung. Yang kerasa apa? Orang lain yang kena dampaknya. Ya, ada tetangga yang hatinya sakit, suka nyetel musik, banter-banter. Dia nggak merasa. Yang kerasa apa? Tetangga lainnya yang terasa itu yang kena dampaknya. Anak muda naik motor, wong. Dia nggak merasa. Nggak merasa. Karena apa? Yang sakit hatinya. Betul kerasa. Wong banter. Coba dia taruh di telinganya dia. Mau apa enggak? Dia enggak bakal mau. Seperti itu. Jadi penyakit hati itu dampaknya dirasakan oleh orang lain. Yang nomor 3. Yang selanjutnya ini. Yang nomor 4 ya perbedaannya ini yang istimewa ini ya. Kalau penyakit fisik, kita sedang sakit, kita sedang kena musibah, sakit apa, yang sakit itu fisik kita, itu bisa menggugurkan dosa. Bukankah sakit itu bisa menggugurkan dosa, bisa menaikkan derajat? Ketika kita sakit, dikasih sakit oleh Allah, dan kita sabar, maka berguguran dosa-dosa kita. Kemudian derajat kita dinaikkan. Tapi kalau hati kita yang sakit, maka bertambah dosa kita. Kita suka marah-marah, suka emosi, sakit hati, iri, dosa bukan? Dosa. Dan derajat kita naik apa turun itu? Turun. Itu ya. Karakternya penyakit hati sama penyakit badan. Jadi celaka bagi orang-orang yang hatinya keras tadi. Dalam Al-Quran surat Az-Zumar, afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nuri min rabbih fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalim mubin. Maka apakah orang-orang yang dibukakan oleh Allah hatinya untuk menerima agama Islam lalu ia mendapat cahaya dari Rabb-nya, dari Tuhannya, sama dengan orang-orang yang hatinya keras? Orang yang hatinya keras sama bukan? Bukan sama, bukan, tidak sama. Maka kecelakaan besar
bagi mereka yang hatinya keras untuk mengingat Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Ini surat Az-Zumar ayat 22. Ya. Jadi ada dalam Al-Quran hati yang keras itu wonten ya, dalam Al-Quran. Ya. Bahkan dalam ayat lain itu lebih dari itu. Ya. Dalam surat Al-Baqarah nih, ayat 74 ya, potongan ini ya, berupa potongannya ya. Summa qasat qulubukum mim ba'di dzalika fahiya kal hijarah au ashaddu qaswah au ashaddu qaswah. Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras sehingga hatimu seperti batu. Hati bisa seperti batu, bahkan lebih keras. Au asyaddu qaswah, bahkan lebih keras dari batu. Itu seperti yang kita lihat sudah dari kisah-kisah atau apa yang mungkin pemimpin-pemimpin diktator kayak seperti Fir'aun yang dimana dikasih apa aja mendal semuanya, nasihat apa aja mendal semuanya. Nah, itu udah keras, itu udah bukan keras lagi, seperti batu, ya, bahkan lebih keras dari batu. Okay. Itu tadi hati ya, masalah hati. Nah, hati yang sakit, hati yang sehat, ya, badan yang sakit, badan yang sehat. Nah, sekarang kita akan belajar bersama bagaimana apa aja penyebabnya. Kenapa? Penyebabnya hati ini kok bisa keras itu apa aja? Yang pertama, syirik dan munafik. Syirik dan munafik. Dalam surat Ali Imran, sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ar-ru'bah bima asyraku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa ma'wahumun nar wa bi'sa mathwaz zalimin. Akan kami masukkan ke dalam hati orang-orang kafir rasa takut. Rasa takut. Karena mereka telah mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah sendiri tidak menurunkan keterangan tentang itu. Tempat kembali mereka ialah neraka. Dan itulah seburuk-buruk tempat tinggal orang-orang yang zalim. Jadi Allah masukkan ke dalam hati orang-orang kafir, ya, orang-orang yang musyrik, yang syirik kepada Allah itu, ya, rasa takut. Takut miskin, takut sakit, takut dibilang ketinggalan zaman, takut dijauhi teman. Jadi takutnya itu akan duniawi, semuanya takut. Ya. Takut mati, takut kuweden, pokoknya kuweden gitu. Ya, takut kena penyakit, takut ketularan ini, takut jatuh, takut apa? Takut, rasa takut. Orang-orang kafir semacam itu, tapi orang mukmin tidak punya rasa takut selain pada Allah. Ya. Itu orang mukmin. Jadi dimasukkan sama Allah memang. Karena apa? Karena kesyirikannya, ya. Yang kedua kemunafikan, ya. Jadi kesyirikan dan kemunafikan. Kemunafikan itu juga seperti itu. Jadi munafik itu sesuatu yang rumit nih, jelimet nih. Jadi kalau kita perhatikan di surat Al-Baqarah di awal-awal itu 5 ayat pertama tuh berbicara tentang karakteristik orang beriman. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan seterusnya. 5 ayat itu berbicara tentang orang beriman, karakteristiknya. 2 ayat berikutnya berbicara tentang orang kafir. 5 orang beriman, 2 orang kafir. Nah, 12 ayat ya yang sananya berbicara tentang munafik. Jadi orang munafik itu memang jelimet rumit, begitu rumit sampai dijelaskan sebegitu panjangnya sama ini 13 ayat 13 ayat, sampai 1,5 halaman. Bahkan Allah ada surat khusus surat Al-Munafikun di juz 28 kalau nggak salah juz 28 surat Al-Munafikun. Ada surat khusus untuk orang munafik, menjelaskan orang munafik, karakteristiknya. Jadi orang munafik itu kalau bertemu dengan orang beriman ngakune iman, ya nganggo peci sarungan tapi hatinya itu. Nanti kalau berkumpul sama orang ini, aku bolomu, sama orang-orang kafir,
Aku bolong, aku bujuk tok aku melok-melok iku. Nah, seperti itu. Macam-macam karakter. Kalau kita mau bedah, kita nggak sedang membedah ini ya tafsirnya ya, ini di surat Al-Baqarah ini. Jadi fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada, ini di ayat 10 Al-Baqarah tadi ya. Fazadahumullahu marada walahum azabun alimun bima kanu yakdzibun. Fi qulubihim maradun, di dalam hatinya ada penyakit. Nah, ini. Ya, Al-Baqarah ayat 10 ya. Fazadahumullahu marada. Maka Allah menambahkan penyakit itu. Ditambah sama Allah. Karena apa? Karena kemunafikan ini tadi. Ditambahi. Makanya jangan heran kalau melihat orang-orang yang orang Islam tapi statement-statementnya bertentangan dengan syariat Allah. Jangan heran. Ya. Karena mereka karakteristiknya sudah dijelaskan di sini. Ya, di Al-Quran ini. Walahum azabun alimum bima kanu yakdzibun, dan mereka mendapatkan azab yang pedih, azabun alim ya. Bima kanu yakdzibun, karena kebohongan mereka ya. Yang kedua ya, melanggar perjanjian. Jadi kita itu banyak melanggar perjanjian. Perjanjian dengan siapa? Dengan Allah ya. Tetapi karena mereka melanggar janjinya, maka kami laknat mereka dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Surat Al-Maidah ya. Fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum waja'alna qulubahum qasiyah. Keras membatu hatinya. Perjanjiannya apa? Ketika di alam ruh kita sebelum lahir. Alastu bi rabbikum? Pertanyaannya Allah. Qalu bala, syahidna. Nah, kita sudah mengaku dulu bahwasanya kita hamba Allah. Dan itu bukan orang mukmin aja, semua manusia itu ada perjanjian itu sama Allah dulu. Waktu di alam ruh. Tapi kita mengingkari itu. Yang ketiga yang membuat hati ini keras, yaitu banyak bicara yang tidak perlu. Jadi hal-hal yang kosong, ngomong aja, tapi nggak ada juntrungnya, nggak ada sesuatu yang bukan ilmu agama, bukan tentang agama, bukan tentang kebaikan, nggak jelas. Ngomong apa? Banyak ngomong. Ada orang yang banyak ngomong seperti itu. Ini dari Bishr bin Harith ya. Bishr bin Harith, dua hal yang mengeraskan hati, yaitu banyak bicara dan banyak makan. Tentang banyak bicara ini Rasulullah bersabda, ya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan au liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan, maka berbicaralah yang baik-baik. Kalau enggak bisa berbicara baik, au liyasmut, menengok. Cukup sudah, meneng aja, diam aja. Kalau nggak bicara baik, ya meneng. Cukup diam aja, jadi pendengar aja. Seperti itu. Karena apa? Kalau kita ngomong, ada orang nggak punya ilmunya, ngomong tentang apa aja dia bisa ngomong, bisa. Tentang politik bisa, tentang ekonomi, tentang semua, bahkan tentang agama dia sok bisa. Seperti itu, ngomong aja. Itu dia yang mengeraskan hati. Selanjutnya juga seperti yang sebelumnya tadi, terlalu banyak makan. Nah, niki. Kalau orang mukmin itu makannya sedikit. Rasulullah makannya sedikit. Para sahabat makannya sedikit. Bahkan jangankan orang mukmin, orang musyrik pun, orang-orang yang syirik, ketika mau spiritualnya naik, mengurangi makan. Tiang-tiang kejawen itu wonten posone mboten? Puasa. Orang-orang yang alirannya hitam itu ada puasanya. Aliran-aliran sesat yang ilmu-ilmu hitam itu puasanya ada. Tapi puasanya nggak ada syariat ya, nggak ada dalam syariat. Tapi apa? Intinya mengurangi sesuatu, menahan sesuatu, menahan makannya. Ada yang nggak boleh makan ini daging-dagingan, misalkan seperti itu. Ya,
Tapi yang nggak ada di syariatnya nggak ada ya. Tapi intinya apa? Intinya mereka menahan sesuatu, mengurangi makan. Nah, itu dia. Tidak ada wadah yang paling buruk yang diisi manusia selain perutnya. Wadah, wadah ini kan banyak, ada ember, ada apa, ada semua banyak, ada tong, ada gelas, ada apa, ceret, wadah semua itu. Wadah yang paling buruk itu perut. Wape melebu, melebet sedaya, semua masuk semua. Bahkan kata ulama itu, kalau kita itu sombong itu, jangan sok sombong itu. Kita adalah tong sampah yang berjalan. Ini tong sampah ini isi perut ini kalau dibuka isi perut kita ini ambune gak enak, wis pun mboten karu-karuan pun nggih pokoke. Ini isi perut ini, seperti itu. Cukuplah seorang anak Adam makan beberapa suap aja. Beberapa suap makanan yang dapat mengokohkan tulang punggung niku cekap. Yang penting iso gak sampai luwes sakit kayak salat damel melampah cekap, damel kerja cekap nggih. Jika memang ia harus mengisi perutnya, maka hendaknya ia memberikan sepertiga untuk makanannya, sepertiga untuk minumannya, dan sepertiga untuk nafas. Mun dikebaki kabeh mangke. Ingat waktu nanti Ramadan buka puasa boi kabeh. Sehingga ruang nafasnya enggak ada. Tarawihnya ngantuk nggih. Nggih niki hadis riwayat Tirmizi niki nggih. Niki hadis dari Tirmizi. Terlalu banyak makan, hati-hati. Yang kelima, yang menyebabkan hati kita keras adalah tertawa berlebihan. Tertawa berlebihan. Loh, Ustaz, tertawa masuk dilarang, Ustaz? Loh, tidak. Tertawa boleh, Rasulullah juga tertawa. Ya. Tapi tertawa seperlunya, ya, secukupnya. Bukan tertawa yang terbahak-bahak gitu, ya. Dalam hadis riwayat Tirmizi, wala tuktsirid dhahika fa inna kasratud dhahik tumitul qalb. Dan janganlah terlalu banyak tertawa. Sesungguhnya terlalu banyak tertawa itu tumitul qalb, dapat mematikan hati. Ngeri nih, mematikan hati. Ketemu koncoe ngakak-ngakak sampai wis kayak tetangganya enggak direken lian-liane. Selalu seperti itu ketawanya. Jadi enggak ada perenungan, kapan saatnya merenung. Kan manusia itu ada kadang-kadang saat kapan kita diam, kapan kita belajar, ya. Kapan kita ketemu teman ya tersenyum, ketawa seadanya. Nah, secukupnya ketawa. Nah, itu yang diajarkan Rasulullah. Ya. Kalau senyum itu dianjurkan memang sama Rasulullah. Senyum sebanyak mungkin, ya. Senyum sama saudara-saudara kita. Ya. Jadi jangan terlalu banyak tertawa. Ya. Ini surga ini dari hadis Rasulullah. Ya. Ada lagi. Surga dan neraka ditampakkan kepadaku, maka aku tidak melihat tentang kebaikan dan keburukan seperti hari ini. Seandainya kamu mengetahui apa yang aku ketahui, ini sabdanya Rasulullah. Seandainya kamu mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya ya, kamu benar-benar akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Karena apa? Ya, kita itu ngeri ya. Apa yang kita lakukan? Apa persiapan kita buat mati? Apa persiapan kita buat nanti di yaumul hisab? Sudahkah amalan kita ketika ditimbang nanti sudah mencukupi? Yakin tak? Yakin kok guyu-guyu terus? Yakin tak? Seperti itu ya. Makanya kalau kata Rasulullah, seandainya kamu tahu apa yang aku ketahui, gak kok berguyu, nuangis. Nah, dalam riwayat ya, ini dalam riwayat Anas bin Malik ya, perawinya hadis ini ya, tidaklah ada satu hari yang lebih berat dari para sahabat. Jadi sahabat yang mendengar itu, yang mendengar hadis Rasulullah ya, gitu. Selain hari itu, jadi suatu hari yang berat itu. Mereka menutupi kepala mereka sambil menangis sesenggukan. Saking wedine. Ya. Mboten kok berguyu. Kalau kita tahu, diperlihatkan semua amalan kita, dosa-dosa kita nantinya. Seperti itu ya. Maka ketawa, monggo, mboten napa-napa, tidak dilarang. Hal yang mubah, tapi jangan berlebihan dan jangan sampai ngakak seperti itu. Nah.
Yang keenam ini yang penting ya, yaitu yang membuat kerasnya hati adalah meremehkan dosa-dosa kecil, maksiat-maksiat kecil. Nah, kita nggak merasa kayak maksiat kecil, dosa-dosa kecil itu kita remehkan, mulai tidak gelisah ketika Allah masbuk ae lo. Allah masbuk satu rakaat aja nggak apa-apa, santai. Allah sik tas komat santai masih lihat HP. Ini hati-hati nggih. Ini gejala-gejala nanti kerasnya hati. Biasanya di soft pertama, soft kedua, yang penting sik sholat jamaah. Jadi menganggap sepele, menganggap ringan dosa atau maksiat. Jadi hal-hal seperti itu. Allah mek ndelok tok ae lho, gak demok. Seperti itu nggih. Misalkan nang karaokean, Allah teko tok ae lho, gak melok. Allah gak ngombe-ngombe ae lho, mek teko. Menganggap ringan gitu, menganggap ringan itu hati-hati. Nanti lama-lama akan digiring itu, akan digiring. Ya. Jika seorang hamba melakukan suatu dosa, maka akan ditorehkan di hatinya satu nokta hitam. Ya, hati nggih. Iki hati. Hati itu aslinya bening. Ya. Dasarnya hati kita itu bening, bersih. Kalau kita berbuat satu dosa, ada titik hitam. Nah, titik hitam ya. Lanjutkan. Seandainya dia meninggalkan dosa itu, ketika kita sudah meninggalkan, kemudian beristighfar, mohon ampun sama Allah, bertaubat, niscaya noda itu akan dihapus lagi. Astagfirullah, dihapus sama Allah. Bening lagi. Tapi jika dia kembali berbuat dosa, niscaya noda-noda itu semakin bertambah. Nodanya bertambah hitam sampai hitam semua, nggih. Bertambah hingga menghitamkan semua hatinya. Itulah penutup yang difirmankan oleh Allah. Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka lakukan itu telah menutupi hati mereka. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Dalam surat Al-Mutaffifin. Kalla bal rana. Sekali-kali tidak demikian, karena apa yang selalu mereka lakukan itu telah menutupi hati mereka. Jadi ini jadi hitam semua sehingga mendal semuanya. Umpama cermin kita kalau bening itu kita bisa dengan jelas melihat. Tapi kalau banyak bercak-bercak, akhirnya tertutup. Bahkan tertutup semua. Fungsinya tidak ada lagi. Jadi itu ada 6 ya, ada 6 yang kita pelajari hari ini. Penyebab hati yang keras niku, yaitu satu kesyirikan dan kemunafikan. Yang kedua, kita melanggar perjanjian dengan Allah. Yang ketiga, kita terlalu banyak bicara hal yang kosong tapi sehingga ada gunanya, yang enggak ada gunanya. Yang keempat adalah terlalu banyak makan. Terlalu banyak makan. Yang kelima, tertawa berlebihan, yang terbahak-bahak. Hati-hati. Kemudian yang paling penting, meremehkan dosa-dosa kecil. Jangan sampai dosa kecil kalau ditumpuk hitam dia. Ya. Mendingan dosa besar tapi taubat. Itu lebih bukan berarti kita dosa besar aja, bukan ya. Nah, tapi itu memungkinkan lebih kita untuk bertobat, sadar ya. Berapa banyak orang-orang yang telah berzina atau melakukan dosa-dosa besar kemudian dia bertobat, dia bisa menangis meleleh gitu. Padahal baru bertobat. Sering menangis, sholat sendirian nangis, di pojokan nangis. Tapi kita yang sudah lama ini beriman lama, menyepelekan hal-hal dosa-dosa kecil, gak pernah bisa nangis. Hal sepanjang itu yang hati-hati. Ya, awas hati-hati. Hati yang keras jika dibiarkan akan menjadi mati. Mati terkunci. Nah ini udah, kalau mati terkunci, ya seperti orang-orang kafir yang udah tidak bisa ini lagi. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum 'adzabun 'adzim. Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka, penglihatan mereka telah tertutup dan mereka akan mendapatkan azab yang berat. Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-7.
Jadi kalau hati keras tadi, kalau kita biarkan, kita lalai terus akan terkunci. Oke, barangkali itu yang bisa saya sampaikan, kita pelajari pada petang hari ini. Sebagai penutup, jika suatu hari kita merasakan ketika lantunan ayat-ayat Al-Quran sudah tidak lagi bisa meneteskan mata kita, panggilan adzan kita tidak bisa bergerak, tidak mampu bergerak. Bahkan iqomat sudah jelas di telinga kita, kita masih santai. Berseliweran poster-poster kajian, informasi tentang kajian, kita lewatin aja. Hal-hal semacam itu kita biarkan. Bahkan ketika ada teman kita atau saudara kita yang mengingatkan kita, kita anggap mereka sok suci kamu, sok baik kamu, sok alim kamu. Awas, hati-hati. Itu adalah bentuk hukuman dari Allah, hukuman terberat dari Allah buat orang muslim. Segera bertobat, segera sadari, ambil wudu, gelar sajadah, mohon sama Allah, berdoa. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu dan di atas ketaatan kepadamu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jika ada yang bisa diambil sebagai hikmah, itu pasti dari Allah. Semuanya dari Allah, bukan dari saya sama sekali. Dan jika ada kesalahan, barangkali ada saya keliru dalam menukil hadis atau apa, mohon dimaafkan, itu karena keterbatasan ilmu saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.